kita memahami dan meyakini bahwa Islam ini adalah sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Artinya bahwa Islam itu eh, akan mengayomi siapa saja walaupun dia yang berbeda agama gitu. Nah, dan itu memang merupakan bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya, terutama kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, eh, yang belum saya pahami ini terkait dengan ayat mungkin agak kontroversi ya, Prof ya. Ya mungkin artinya bukan kontroversi dalam segi apa pemahaman ayat itu memang ayat itu sudah benar gitu kan. Cuma yang masih menimbulkan satu pertanyaan. Nah, ada tiga ayat di surat yang berbeda. Yang pertama dalam surat Al-Baqarah misalnya, walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tatabi'a millatahum. Itu. Yang kedua di dalam surat Ali Imran, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Ini di dalam surat Ali Imran ayat yang akhir-akhir. Kemudian yang ketiga dalam surat Al-Fat ya, ayat terakhir itu eh, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Nah, ini artinya sikap keras. Ini mungkin agak sensitif ya kalau dalam konteks pluralitas. Nah, ini saya perlu penjelasan ketiga ayat tadi di dalam hubungan kita berinteraksi dengan agama lain, terutama dalam konteks pluralitas itu, Prof. Itu terkait dengan tiga ayat tadi. Podcast Alwi Shihab. Selamat datang di podcast Alwi Shihab. Jadi begini, kita harus mengetahui bahwa ayat-ayat suci Al-Quran ini ada yang sifatnya kontekstual. Dan ini tentu ranah ahli-ahli tafsir. Jadi yang mengatakan umpamanya lan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan orang Nasrani tidak akan senang kecuali mereka melihat kalian ikut, umat Islam ikut dengan mereka. Ini memang salah satu tafsirnya bahwa ini kontekstual pada masa Nabi, karena pada masa itu orang-orang non-Muslim itu berusaha untuk membendung Islam ini. Di pihak yang lain, Nabi sangat menginginkan untuk orang Yahudi dan Nasrani ini bisa memeluk agama Islam. Jadi ada dua kutub di situ. Kutub pertama, orang-orang ini yang tidak senang dengan kehadiran Islam, tapi pada saat yang sama Nabi berusaha sungguh-sungguh untuk mengajak mereka masuk Islam. Sehingga turunlah ayat itu, bahwa bagaimanapun mereka itu tidak akan mengikuti kamu, wahai Muhammad. Nah, itu sebab turunnya ayat tersebut. Hal ini juga sebenarnya sama juga kalau seorang Muslim dihadapkan dengan, kalau dia berada di suatu kelompok yang melihat ada kelompok lain yang bukan Islam juga sangat menginginkan kalau mereka itu bisa masuk Islam. Jadi itu sangat manusiawi, tetapi menurut beberapa ahli tafsir bahwa itu tidak berarti uh, hal itu berlaku sampai seterusnya, tetapi berlaku pada masa itu. Tapi artinya bahwa sangat manusiawi orang-orang yang lain agamanya dengan kita tentu menginginkan agar mereka itu masuk ke agama kita. Jadi ini tidak hanya orang Yahudi dan Nasrani yang tidak akan rela untuk mereka itu melihat Islam ini berkembang, tapi dia tidak akan rela melihat orang-orang Islam ini tidak masuk dengan mereka. Jadi itu salah satu penafsiran. Dan itu tidak berarti bahwa kita harus memusuhi mereka.
Karena banyak ayat juga yang menggambarkan bahwa orang ahli kitab ini, Yahudi dan Nasrani ini tidak semuanya sama, tidak semuanya eh, apa yang membenci Islam, membenci umat Islam. Ada di antara mereka yang konsisten terhadap agamanya dan mereka bersujud pada yang maha kuasa, laisu sawa, minhum ummah qaimah, ada kelompok yang konsisten dari ahlul kitab. Dan di samping itu juga di dalam ayat lain menyatakan bahwa innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billah wa wal yaumil akhir wa amila salihan fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Artinya orang-orang muslim yang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi'in, selama mereka percaya kepada Tuhan yang esa, percaya kepada hari kemudian, dan berbuat baik di dunia ini, maka tidak ada kekhawatiran bagi mereka di hari kemudian. Nah, itu disebutkan Yahudi, Nasrani, dan sebagainya. Jadi di dalam kita menafsirkan ayat-ayat, kita tidak bisa memegang satu dua ayat lalu kita ignore atau kita tidak memperhatikan ayat-ayat yang lain. Saya beranggapan bahwa penafsiran yang menganggap bahwa itu konteksnya pada masa Nabi itu sejalan dengan ayat Al-Quran yang menganggap bahwa hari kemudian nanti yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak tiga ayat yang disebutkan tadi itu tidak berarti bahwa kita harus bermusuhan dengan mereka. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Asyidda ini artinya ada yang mengartikan keras, ada yang mengartikan tegas terhadap orang kafir. Ya kalau di dalam suatu pada masa Nabi mereka itu ada pertempuran yang terjadi antara orang musyrik yang dibantu oleh orang-orang Yahudi sehingga orang-orang kufar di situ sikap orang muslim itu asyidda artinya tegas. Ada yang menafsirkan keras. Kalau keras ya tidak boleh lembut ya. Tapi saya lebih cenderung bahwa tegas. Tegas artinya prinsip-prinsip dasar itu harus kita tegakkan. Sehingga tidak menghambat kita untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada non-muslim sesuai dengan apa yang dianjurkan di ayat yang tadi saya bacakan. La yanhakumullah. Allah tidak melarang kalian untuk berlaku adil dan berbuat baik kepada non-muslim selama mereka itu tidak mengusir kamu dari negerimu dan membunuh kamu. Jadi Al-Quran sangat luas, bisa diartikan secara kontekstual, yang orang-orang yang mau menganggap bahwa kita harus berkonfrontasi dengan orang kafir sampai sekarang, maka dia berdalih dengan ayat tadi. Tapi orang-orang yang menganggap bahwa ayat yang kedua yang jadi patokan, kita tidak dilarang untuk berlaku adil, itu yang jadi patokan dalam kita berinteraksi, dan juga kita berpatokan kepada ayat yang mengatakan kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kami lakukan dari kesalahan, kami juga tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kau lakukan, nanti Allah lah yang akan menetapkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Kalau kita menggunakan ayat ini dan ayat yang tadi saya bacakan bahwa tidak dilarang untuk kita berbuat baik, maka kita akan hidup tentram. Dan tentu saja di tiap daerah, di tiap kelompok, di tiap masa, ayat Quran ini bisa digunakan sesuai dengan masa dan suasana di mana kita berada. Tentu saja hari ini orang-orang di Palestina menganggap bahwa Yahudi itu harus dilawan karena dia telah
mengusir kami dari negeri kami dan membunuh kami, sehingga kita sikap yang bersahabat dengan orang Yahudi di dalam program ini tidak bisa diterapkan di Palestina dan Baik. juga tidak bisa diterapkan di mana ada kejadian-kejadian yang serupa. Jadi mari kita berlapang dada dan menggunakan ayat-ayat yang sesuai dengan masyarakat kita. Karena apabila kita berlaku keras terhadap orang kafir, kita bisa berantakan di Indonesia ini. Karena kafir itu kan artinya yang menutup kebenaran. Siapa yang menutup kebenaran? Menurut tafsir ya orang-orang yang tidak percaya kepada agama yang diturunkan kepada para nabi dan kepada Nabi Muhammad termasuk.